kami, Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan semua katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau beri, hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Katakan lagi, kan saya undang jemaat bagi berdiri. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berat. Karena kita sebab Engkau besar buat kami, Engkau berkorban mati buat kami, Tuhan. Dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berat. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berat. Dari hukuman berat, dari hukuman berat. Sembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab pengorbanan-Mu, sebab kasih-Mu buat kami, Yesus. Ini kerinduan kami, memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami Tuhan, sebab besar kasih-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai bersuka cita memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau tetap berdiri Bapak. Yang merasakan kebaikan Tuhan, biarlah angkat tangan. Amin.
sebab Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, mana jempolnya? Sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Yesus, tunjuk saudaramu. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik, yes. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Amin. Sebab hanya di dalam namanya kita mendapatkan pengharapan yang luar biasa. Kita mau melangkah bersama Tuhan Yesus. Sebab setiap firman yang menerangi jalan hidup kita, kita mau tetap percaya bahwa Yesus Allah yang baik. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan.
yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu pujian di mana sungguh nyata di saat kita belum mengenal Yesus dan kita sudah mengenal Yesus dan dijadikan anak-anaknya, penyertaannya sempurna di dalam hidup kita.
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dan rencana-Mu. Puji Tuhan, sebab rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Sementara kita mau memberikan persembahan perpuluhan, kita mau bersama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Bapa kepada-Mu atas kasih dan rahmat-Mu yang Kau beri buat kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Kamu mempersembahkan persepuluhan kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang boleh kami persembahkan Tuhan, yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sebab kami percaya mujizat-Mu ada buat kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkanku.
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya Kau adalah Allahku yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, juga penuh dengan kasih. Kami boleh berada saat ini hanya karena kemurahan-Mu, dan kami boleh beribadah hanya karena Engkau yang mengasihi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat tahun baru terlebih dulu saya ucapkan. Enggak terasa kita sudah melewati tahun 2021 dan sudah 1 hari setengah kita berjalan dalam tahun 2022. Apakah masih ada keraguan? Itu yang perlu ditanyakan. Apakah masih khawatir melangkah dalam tahun 2022? Kalau tahun 2021 tema kita adalah Jesus Change Everything. Yesus yang merubah segalanya, yang sanggup merubah segalanya. Semua akan mengalami perubahan. Baik orang yang percaya maupun orang yang enggak percaya akan mengalami perubahan. Situasi yang berubah. Dunia juga berubah. Ekonomi berubah. Semua sistem berubah. Pendidikan berubah. Bahkan ibadah juga berubah ya. Ada yang pakai online, pakai Zoom dan sebagainya. Pokoknya semua mengalami perubahan. Sekali lagi enggak peduli itu orang percaya atau orang yang enggak percaya, mereka berada dalam perubahan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan mungkin. Ada yang ngomel. Ada yang terpuruk mungkin. Ada yang jatuh, tergeletak. Tapi ada juga yang sempat bersukacita, mengalami damai sejahtera, bersyukur, dan mereka boleh mengalami kekuatan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang Immanuel, amin, yang menyertai sampai saat ini. Dan berkat Natal juga menguatkan, mengingatkan kita semua. Supaya kita bangkit dan supaya kita bersinar. Kita tahu dunia, bumi dipenuhi kegelapan, kekelaman. Namun Yesus sebagai terang
Dan dia kebangkitan itu sendiri menentukan saudara menjadi terang. Dan rancangannya adalah rancangan yang luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan dia yang menuntun engkau dengan hati-hati. Yang memberikan satu roh keberanian, bukan roh ketakutan. Sekali lagi kita sudah melangkah 1 hari lebih dalam tahun 2022. Maka sekarang apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita? Untuk melangkah ini dalam tahun 2022. Maka tahun ini saya akan berikan tema atau judul besar dalam tahunan adalah The Lord of the Breakthrough. Allah adalah yang menerobos di depan. Di dalam tahun 2022, menghadapi dunia yang penuh kekelaman, kegelapan. Tapi tema tahun ini, kita semua memiliki Allah yang menerobos di depan. Kita baca 2 Samuel 5 ayat 20b. 2 Samuel 5 ayat 20b. Saya bacakan yang B. Tuhan telah menerobos di depanku. Menerobos musuhku di depanku. Seperti air menerobos. Saya ulangi. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ada Tuhan, ada musuh atau situasi yang gelap, kelam, dan ada kita, saudara dan saya. Tapi dikatakan di sini Tuhan telah menerobos masuk di dalam tahun 2022. Dia yang menerobos. Dan di dalam ayat ini ada 2 karakter yang kita akan melihat. Kalau menerobos, namanya menerobos itu adalah mereka yang memiliki kekuatan. Adalah seorang yang memiliki keberanian, full power. Mereka bisa menerobos. Dan juga dikatakan bagaikan air. Lah kok air toh? Air ini kan nggak ada kekuatan. Siapa bilang? Air ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu karang, batu kadas yang keras sekalipun akan berlubang dengan tetesan air. Maka Daud mengumpamakan penerobos yang berjalan di depan kita bagaikan air. Berarti memiliki satu kekuatan yang penuh, menerobos, memiliki keberanian yang luar biasa. Powerful, tapi juga lemah lembut. Penuh dengan kasih. Bagaikan air yang menerobos. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ada lagu Power and Love. Dengan kekuatan dan dengan kasih. Ini rancangan rencana yang sempurna yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua dalam tahun 2022. Kenapa Daud menuliskan di dalam Samuel ini? Peristiwanya saat itu adalah Daud dikepung sama orang-orang Filistin. Daud berada dalam kekelaman. Daud berada dalam kegelapan. Dilingkupi, musuhnya mengelilingi mereka semua. Tapi dia punya Allah yang luar biasa. Dan dia bertanya sama Allahnya. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Daud bertanya, ayat 19, 2 Samuel 5 ayat 19. Dia bertanya demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju
melawan orang Filistin itu, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kita lihat kehidupan kita. Tahun 2022, yang gelap penuh kelam katanya ya, yang tutup Natal kemarin, penuh kegelapan, penuh kekelaman. Kita bertanya, Tuhan, aku rada khawatir ya. Mau maju ini deg-degan Tuhan. Tapi kita bertanya sama Tuhan seperti itu, Tuhan, bolehkah aku maju? Tuhan jawab, maju. Maju. Masuki tahun 2022. Maka di dalam ayat 20 dikatakan, Tuhan yang menerobos. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Ayat ini ditulis, diulang lagi dalam Nabi Mika. Coba bukakan Nabi Mika ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-13. Dijelaskan di situ. Nabi Mika itu sebelum Maleakhi. Berapa kitab sebelum Maleakhi? Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka ini siapa? Ya pasti pengikutnya. Kita baca dulu ya. Penerobos akan maju di depan mereka dan mereka akan menerobos juga. Dan mereka akan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri yang menjadi kepala barisan mereka. Mereka ini siapa? Sekali lagi pengikutnya. Mereka gantian saudara dan saya. Penerobos akan maju di depan Pak Bambang. Maka Pak Bambang akan menerobos juga. Maka Pak Bambang juga akan melewati pintu gerbang itu. Dan Pak Bambang juga akan berjalan terus dan akan keluar dari situ. Maksudnya apa? Tahun 2022 ini kelam, saudara. Kita nggak tahu. Tapi dikatakan penerobos itu, yang kita baca selanjutnya itu adalah raja, yang dikatakan juga Tuhan sendiri, yang akan berjalan di depan terlebih dahulu. Supaya kita ini ngikuti, kita juga nerobos nanti dalam tahun 2022. Dan kita masuk melewati pintu gerbang bersama dengan dia. Untuk apa? Wis biarno dilewati aja tahun 2022, paling yang geletak, jatuh. Enggak, saudara. Ayat ini mengatakan, dan mereka akan keluar juga dari situ dengan kemenangan. Amin. Engkau akan masuk. Mau tidak mau semua orang akan masuk dalam tahun 2022. Tapi yang kita bersyukur, ada yang menerobos terlebih dahulu. Ada yang berjalan di depanmu. Ada yang berjalan memimpin. Bisa tampilkan di dalam bahasa Inggrisnya, NIV-nya. Bisa enggak? Ayat 13-nya. Dikatakan, the breaker is come up before them. Pemecah ini, penerobos ini akan datang membuka jalan. Kalau dalam King James bisa enggak? King James. Ada versi King James. Ini King James ya. Oh, NIV coba. New International. Yang bahasa New International. Kalau nggak ada saya baca singkat aja di sini saya tulis. One who breaks open the way. Ada seorang yang memecahkan
menuliskan seseorang yang membuka jalan, open the way. Dikatakan tadi di dalam bahasa Indonesianya, raja mereka, raja kita, Tuhan sendiri yang membuka jalan, menerobos. Dan katakan, who breaks open the way will go up. Akan naik ke atas. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan Allah. Carried away. Ia bukan hanya membuka jalan, dia bukan hanya yang memecahkan jalan bagi saudara dan saya, tapi dia memimpin juga dan dikatakan he carry. Menanggung semua bebanmu. Ini yang ditulis, yang dikatakan oleh Yohanes. Siapa dia ini? Siapa yang membuka jalan ini? Siapa? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Menghapus dosa seluruh dunia. Kalau dalam terjemahan yang lain, ia yang mengangkat beban. Lihatlah dia. Ayat 30a. Katakan, Yohanes mengatakan, dialah yang kumaksud. Dialah yang kumaksud. Siapa? Mika tadi menjelaskan, Tuhan. Raja itu. Yang mimpin menerobos itu. Untuk apa? Menerobos untuk apa? Lukas 1 ayat 78 dan 79. Untuk apa kok dia melakukan menerobos itu apa? Untuk saudara dan saya supaya apa? Ayat 78 dulu. Coba tampilkan 78 sebelumnya. Saya minta maaf, tambahin satu ayat. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. 79. Untuk menyinari engkau. Untuk menyinari saudara dan saya di dalam dunia yang penuh kegelapan. Maka dia akan menerobos, dia akan membuka jalan, maka untuk menerangi engkau yang berada dalam kegelapan. Yang berada dalam naungan maut. Dan untuk mengarahkan kakimu. Melangkah di dalam tahun 2022, ini jalan yang mana? Aku kok ragu-ragu. Dia yang menerobos. Dia mengangkat semua beban isi dunia ini. Bahkan dia mengarahkan kakimu untuk melangkah. Kepada apa? Jalan damai sejahtera. Tugasnya penerobos ini apa tuh? Yang namanya penerobos sekali lagi itu kan berada di depan. Wis itu istilahnya wis babak belur semua, saudara. Saya bangga dengan apa itu namanya militer kita Indonesia ini ya. Saya kagum dengan pasukan apa itu kalau di sini apa KKO ya, marinir ya, marinir. Apa itu pasukan terjun payung, parasit. Pasukan katak. Mereka ini kalau hendak menjelajah satu tempat, mereka ini yang diterjunkan terlebih dahulu. Benar ya? Marinir toh, KKO toh membuka jalan toh. Wah, babak belur, saudara. Parasit baru diterjunkan, dilepas, belum sampai tanah tembak, mati semua. Pasukan katak ngerayap, wah, ledak kena ranjau. Berat, saudara.
Yang namanya penerobos itu babak belur. Sakit, iya. Gak ada jalan. Dia harus bisa buka jalan. Harus bisa menunjukkan jalannya supaya mereka mengikuti. Nah kalau mereka mengikuti tapi di depan ada ranjau-ranjau gimana? Kan mati semua. Tapi kita lihat tadi bahwa penerobosmu, Tuhan yang kau kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang berjalan di depan menuntun kau menuju jalan damai sejahtera. Babak belur, iya. Hubungannya dengan perjamuan kudus. Dia harus menjalani. Dia harus buka jalan. Gak ada jalan keluar itu. No way out. Dia yang buka jalan. Saya kasih contoh ya, gampang. No way out. Om, di depan berat ya Om. Gelap semua. Gak ada jalan keluar. Yesus mau melakukan terobosan. Sekali lagi dia harus babak belur. Dia harus menderita. Dia harus mati. Supaya engkau bisa menikmati jalan bersama dengan dia. Gak ada jalan keluar. Om. Buntu, Om. Gelap. Maka Tuhan Yesus harus menerobos. Dia harus memecahkan jalan. Semua badannya harus menerobos. Dari kepala sampai ujung kaki. Hancur. Hanya untuk apa? Untuk saudara dan saya. No way out, Om. Nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Bahkan dia mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Karena itu Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya yang penuh dengan lemak. Jejaknya yang menuntun engkau kepada jalan damai sejahtera. Gak ada jalan. Sekali lagi, ayat tadi mengatakan ketika dia menerobos, ya, kita suruh mengikuti jejaknya. Kita disuruh mengikuti jalannya. Ikutono jejaknya. Lantas kita ini masuk dalam tahun 2022. Masih khawatir? Dia yang mimpin. Dia yang menerobos. Bukan ditinggal sembarangan tahun 2022. Ketika dia menerobos, dia memimpin saudara dan saya. Nabi Mika menulis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, maka dia naik ke atas. Come up, go up, untuk membawa semua beban. Bukan hanya itu saja. Coba kita ulang Mika pasal 2 ayat 13. Mika pasal 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depanmu, di depan mereka gantian namamu. Penerobos akan maju di depan mereka. Dan mereka akan menerobos juga kalau engkau mengikuti jejaknya.
Engkau akan menerobos juga masuk di dalam pimpinan bersama dengan dia. Dan melewati pintu gerbang kekelaman, engkau melewati. Bahkan kau nanti keluar dari sini, keluar dari tahun 2022. Kalau kita sudah melewati tahun 2021, maka tahun 2022 juga kita akan keluar dari situ. Ayat ini ditulis di mana sebelumnya, ayat 12. Ketika kita mengikuti jejaknya, mengikuti sang penerobos ini. Ayat 12. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Permisi, saya mau ralat sedikit nih, bahasa Indonesia kurang tepat. Enggak ada kambingnya mestinya. Kambing itu kan sebelah kiri ya. Nanti bahasa Inggrisnya lebih jelas. Aku akan menyatukannya seperti domba dalam kandang. Seperti kawanan binatang, seperti domba, the flocks. Di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Coba versi bahasa Inggrisnya, biar kita tahu. Versi bahasa Inggrisnya. Dikatakan, I will surely assemble, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep, not the goat. The sheep, domba of Bosra. Apa pengertiannya? Aku akan mengumpulkan bersama-sama ketika engkau melewati pintu gerbang dan kau mengikuti jejakku. Aku akan memimpin kau dan aku akan mengumpulkan like of Bosra. Bosra itulah tempat di mana ada penjagaan yang kuat. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaikan kandang. Kau dimasukkan di sana. Oh, dunia gelap, dunia kelam. Enggak apa-apa, engkau berada dalam lingkungan yang di mana Allah melindungimu. Oh, Bosra. Gelap, enggak apa-apa. Dia penerobosku. Dia yang membawa setiap orang yang berjalan bersamanya. Katakan, as the flocks in the midst of their fold. Kalau terjemahan yang sehari-hari dikatakan, maka mereka dibawa di padang rumput. Dijagai, bagaikan kandang tadi bahasa Indonesianya. Di dalamnya ada padang rumput yang hijau. Seperti Daud nulis dalam Mazmur 23. Noleh kiri rumput, noleh kanan rumput gitu ya. Ini loh. Penerobos yang akan melakukan di dalam tahun 2022 bagi siapa yang mengikuti bersama dengan dia. Dia menerobos bersama dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Maka dia berani mengatakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan yang terobos. Akulah kebenaran tuh. I'm surely. Sungguh-sungguh. I'm alive. Kalau engkau mengikuti, ada kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ini yang Tuhan mau. Sekali lagi dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan. Dan kita mengerti, dialah the breakthrough. Dialah yang berjalan di depan. Berkorban untuk menerobos, untuk membawa kita semua. Yang mengangkut segala beban dosa-dosa kita. Yang menuntun kita
menuntun setiap langkah kita kepada jalan damai sejahtera. Supaya kita bisa melewati, kita dipelihara, dijaga. Bahkan pada akhirnya nanti kita keluar dari situ. He is the way. He is the truth. He is the life. He is the breakthrough. Dialah penerobos itu. Kita jalani tahun 2022 bersama dengan Dia. Kita menikmati berkat tahun 2022 bersama dengan Dia. Kita keluar juga dari tahun 2022 bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Saat ini kami yang ragu-ragu saat ini menyadari dan mengerti Engkau berkorban bukan hanya mengangkut dosa kami, mengampuni keselamatan, tapi Engkau yang memimpin di depan dalam tahun 2022. Engkau yang menuntun setiap kaki kami melangkah dalam jalan damai sejahtera. Engkau berkorban untuk kami semua. Biarlah kami menyadari dan kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran itu. Engkaulah jalan kehidupan itu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak menikmati perjamuan kudus. Kami mengingat kembali pengorbanan-Mu yang begitu besar. Karya-Mu yang begitu agung buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu yang pertama ya. Lagu yang pertama. Kita persiapkan untuk menyambut perjamuan kudus. Kita pujikan ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bangkit berdiri semua dan saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa maju. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu besar karyamu buat kami Tuhan. Tapi itu yang Kau lakukan buat kami semua. Kau yang menerobos, Engkau yang berkorban buat kami. Untuk kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan kami menghadapi perjamuan kudus. Bukti nyata dari kasih-Mu. Bukti nyata bagaikan air yang mengalir. Dengan kekuatan penuh yang Kau nyatakan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami semua. Engkau layakkan juga para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Ketika mereka membagikan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami menerimanya tidak berkesalahan. Tapi kami menghargai, mengangkat tinggi tubuh dan darah. Pengorbanan-Mu yang agung, yang mulia. Terima kasih Tuhan. Hanya kelayakan daripada Engkau. Kami menyambut perjamuan kudus ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri semua. Ada yang kelewatankah di atas? Udah terima semuanya. Sebelum kita makan bersama dan minum bersama tubuh dan darah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau sudah mati, Engkau sudah berkorban untuk menerobos jalan di depan. Engkau yang buka jalan buat kami. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu, mengikuti jejak-Mu. Maka ada jalan damai sejahtera yang Kau tuntun buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila kita memegang roti bersama-sama dan kita tinggikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat dikasih Tuhan, yakinkah bahwa roti yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Biarlah dengan imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Bila kita tinggikan cawan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, yakinkah bahwa cawan yang kita tinggikan ini ada persekutuan di dalam darah Yesus Kristus? Haleluya. Biarlah dengan imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu, minumlah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjalan bersamamu, melangkah bersamamu di dalam tahun 2022. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Haleluya. Engkau nyatakan kasih-Mu pada kami Bapa. Engkau telah menyertai kami sepanjang 2021. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau izinkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menerima janji-Mu kembali Bapa. Kami masuki bersama Engkau. Dan kami akan keluar dari 2022 ini bersama Engkau dengan penuh kemenangan, penuh sorak-sorai kemenangan Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu, ada penyertaan-Mu Bapa. Segala kegelapan itu telah Engkau hancurkan karena Engkau adalah terang buat kami. Engkau yang menerobos di depan kami Bapa. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami tidak takut lagi Tuhan melangkah di tahun 2022 ini Tuhan. Karena Engkau berjanji, Engkau yang menerobos, Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami Tuhan. Haleluya. Ya ramataka ya ramasitaka ya ralabas. Ya ralamataka ya ralabas. Ya ralamataka ya ralabas. Ya ralamataka ya ralabas. Ya ralabalabataka ya ralabas. Ya ralabalabataka rabas. Ya ralamataka ya ralabalabataka. Ya ralabalabalabataka rabas. Ya ralamataka rabas. Ya ralabalabalabataka. Ya ralabalabaka ralabas, ya ralabalabalabalabaka ralabas, ya ralabalabalabalabaka. Ya ralabalabalabalabaka ralabas, ya ralabalabalabalabaka ralabas. Ya ralabalabalabalabaka ralabas, ya ralabalabalabalabaka ralabas. Ya ralabalabalabalabaka ralabas, ya ralabalabalabalabaka ralabas. Ya ralabalabaka ya ralabataka ya ralabas. Haleluya, 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 haleluya. Kami punya Allah yang hidup. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Maka itu kami berani berkata, aku tidak takut, sebab Yesus sertaku. Engkau yang menerobos. Ya ralamataka ya rabas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ramataka ya ralamas. Ya ramataka ya ralamas. Ya ramataka ya ralabalabas. Ya ramataka ya ralabalabas. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Ku tidak takut. Syirabataka ya Rabbika. Sebab Kau besertaku. Ya Rabbika. Ku tidak bimbang, ya rawalawasik, sebab Kau Allahku, ya Yesus. Engkau meneguhkanku, haleluya, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Allah pemenang, Engkau memberikan kemenangan buat kami Tuhan, haleluya. Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kita akan membawa ucapan syukur kita sebagai korban tatangan. Saya jelaskan terlebih dahulu korban tatangan ini apa sih? Bukan itu kurang tantangan bukan, tatangan. Tatangan itu adalah engkau menatang, engkau mengangkat sebagai ucapan syukurmu. Aku bersyukur Tuhan, aku melewati tahun 2021. Aku mau mengangkat syukurku, aku mau menatang sebagai rasa terima kasihku. Korban tatangan, ucapan syukurmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh besar, kasih-Mu menyatakan bahwa Engkau sayang kepada umat-Mu. Dan kami ada saat ini hanya karena anugerah-Mu. Maka kami boleh bersyukur dengan apa yang sudah Engkau limpahkan buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya.
persembahan pujian di mana memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Ya. Kita dari grup kumpulan mendadak ya. Dari sekolah minggu perwakilan ada, kaum muda ada, kaum wanita, kaum pria, K3, musik dikumpulin. Sudah latihan semoga berhasil gitu ya. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa darah Yesus yang sudah tercurah lebih dari 2000 tahun, kuasanya masih luar biasa. Tidak ada tandingannya ya. Barang siapa di kita dikatakan, ayo mari. Engkau orang yang berdosa, engkau yang terikat, engkau yang terbelenggu. Darah Yesus sanggup melepaskan. Darah Yesus sanggup membebaskan kita dan membasuh dosa kita jadi putih seperti salju. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. The powers of hell at bay, guides you to the path of safety, gives you grace for every day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Jesus' blood can make the vilest sinner clean.
Jesus' blood can make the vilest sinner clean. It's the blood of Jesus can make you clean. Darah Yesus yang membasuh kita putih seperti salju. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, dan apabila sebentar kami tidak berpisah pulang, penyertaan-Mu selalu ada buat setiap anak-anak-Mu. Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang memimpin kami. Maka saat ini kami berserah, dan kami mengangkat tangan kami, bila Engkau memegang setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat, dan Engkau memberkati. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah, dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan, amin. Silakan duduk terlebih dahulu ya. Saudara-saudara kan punya tiket itu ya. Nah, tiket itu ada nomornya, silakan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang setia, biasanya kita lakukan di akhir tahun ya. Kalau kita aja setia di dalam mengiring Yesus, kita pengen apresiasi ya, gitu ya, menghargai kesetiaan, kerajinan, pengorbanan. Siapkan semua tiketnya. Yang di sini tersedia hadiah untuk di dunia, ya. Nanti sana ada hadiah kekal. Ayo, kita mulai dari ini dulu ya.
Bentar, bisa? Siapa mau ngambil? Yuk ambil aja di. Satu per satu. Biar cepat katanya. Nomor 59. Ada? Nomor 59. Selamat. Yuk, sama-sama. Maaf Pak. Ketuker. Maklum buru-buru. Senang yang ini kali dapatnya nanti ya. Biarlah setiap yang menerima hadiah